Halo semuanya, selamat datang lagi di Marahadi Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat terus dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan menyebut nama Indonesia dengan Hindia Belanda. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda pada masa VOC. Kali ini, aku akan membahas salah satu peristiwa pembantaian yang pernah dilakukan VOC di Hindia Belanda. Peristiwa ini biasa kita kenal dengan geger pecinan. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi dan bagaimana kronologinya? Simak penjelasanku di video kali ini ya. Geger pecinan adalah pembantaian terhadap etnis Tionghoa yang pernah dilakukan VOC di Batavia pada tahun 1740. Dalam bahasa Belanda, geger pecinan ini disebut dengan Sinaasenmoord, yang berarti pembunuhan orang-orang Tionghoa. Setelah pusat perdagangan VOC dipindahkan ke Batavia, Y.P. Kuhn selaku Gubernur Jenderal merasa perlu menata dan membangun Batavia menjadi pusat perekonomian. Pada awalnya, etnis Tionghoa ini sengaja didatangkan oleh VOC ke Batavia untuk membangun Batavia menjadi pusat perekonomian. Hal ini dapat kita lihat dari surat Y.P. Kuhn kepada The Heren 17 yang berisi untuk membangun imperium di belahan timur dengan pusat kekuasaan Batavia, tidak ada bangsa lain yang dapat melayani kita lebih baik daripada orang-orang Cina. Etnis Tionghoa akan dijadikan sebagai pekerja di berbagai lini pembangunan, mulai dari membangun rumah, gedung perkantoran, kemudian mengelola pertanian, sawah, perkebunan, dan juga bekerja di bidang perindustrian. Setelah kedatangan etnis Tionghoa, Batavia mengalami perkembangan yang sangat pesat, teman-teman. Pada awalnya, jumlah etnis Tionghoa yang datang ke Batavia ini tidaklah besar. Akan tetapi, menjelang 1740, jumlah kedatangan etnis Tionghoa ke Batavia ini semakin besar. Selain itu, di tahun 1740, kondisi perekonomian di Batavia ini semakin memburuk karena turunnya bisnis gula sebagai komoditas ekspor. Hal ini mengakibatkan etnis Tionghoa banyak yang menganggur karena bangkrutnya pabrik-pabrik gula. Hal inilah yang dianggap tidak baik oleh VOC, sehingga VOC menerapkan beberapa kebijakan terhadap etnis Tionghoa. Yang pertama, adanya sistem opsir. Sistem opsir ini digunakan untuk memudahkan pengawasan kepada etnis Tionghoa. Pada saat itu, sistem opsir dilakukan oleh orang yang disebut dengan Kapiten Cina. Gelar ini adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah kolonial untuk mengurusi golongan ras, agama, dan juga adat istiadat. Selain melakukan pengawasan kepada etnis Tionghoa, Kapiten Cina ini juga memiliki tugas lain, yaitu untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial dan juga menarik pajak dari etnis Tionghoa. Yang kedua, adanya sistem pemukiman atau yang biasa disebut dengan Wachenstelsel. Sistem ini juga digunakan untuk mengawasi etnis Tionghoa. Nah, etnis Tionghoa ini diharuskan tinggal di daerah tertentu yang berada dalam pengawasan kapiten mereka. Sistem ini juga melarang etnis Tionghoa untuk hidup di antara orang-orang pribumi dan membatasi komunikasi mereka dengan etnis-etnis yang lain. Meskipun kebijakan-kebijakan ini diberlakukan, pada kenyataannya etnis Tionghoa yang ingin datang ke Batavia itu semakin banyak, teman-teman. VOC kemudian memperketat kebijakannya yang semakin menyusahkan etnis Tionghoa yang ingin masuk ke Batavia. Pada awal 1740, etnis Tionghoa yang berada di daerah sekitar Batavia yang biasa disebut dengan Omen Landen yang ingin masuk ke Batavia harus memiliki tanda masuk yang disebut dengan pas brevia atau permisi brevia. Etnis Tionghoa pada saat itu
dipaksa untuk memiliki surat tanda masuk atau keluar yang dapat dibeli dengan biaya 2 ringgit. Nah, pada saat itu banyak dari mereka yang tidak memiliki tanda ini harus ditangkap dan ditahan. Selain itu, banyak juga dari mereka yang disiksa oleh pejabat VOC, kemudian dikirim ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dijadikan budak. Reaksi etnis Tionghoa justru negatif, teman-teman. Pada saat itu juga muncul isu yang mengatakan bahwa para tahanan yang melanggar ini akan dibuang di lautan dalam perjalanan menuju Ceylon atau Sri Lanka. Nah, para etnis Tionghoa ini mulai gelisah dan kemudian mempersenjatai diri mereka. Pada Juli 1740 dilakukan razia untuk menangkap etnis Tionghoa yang memiliki senjata dan dipandang mencurigakan serta membahayakan keamanan publik. Pada 7 Oktober 1740 mulai muncul perlawanan dari etnis Tionghoa atas sikap ini. Ratusan etnis Tionghoa ini menyerbu pabrik-pabrik gula yang ada dan pos-pos keamanan milik VOC yang tersebar di berbagai kawasan di Batavia. Akibat dari serangan ini, banyak serdadu VOC yang menjadi korban, teman-teman. Tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1740, para serdadu VOC ini mulai berbalik menyerang etnis Tionghoa. Pembantaian terhadap etnis Tionghoa pun dimulai. Banyak dari rumah-rumah etnis Tionghoa ini dijarah kemudian dibakar. Pemerintah VOC yang pada saat itu bernama Adrian Falconer memerintahkan kepada seluruh serdadu VOC, orang-orang Eropa, dan juga budak-budak kaum pribumi untuk membunuh etnis Tionghoa yang mereka temui, baik anak-anak maupun dewasa. Bahkan pada saat itu, etnis Tionghoa yang sedang sakit dan berada di rumah sakit pun juga dibunuh. Etnis Tionghoa ini merasakan ketakutan yang luar biasa karena diburu oleh pemerintah kolonial. Sebab sekalinya etnis Tionghoa ini terlihat oleh serdadu VOC, tidak peduli mereka ini pria, wanita, atau anak-anak dan dewasa, mereka semuanya akan langsung dibunuh. Lokasi pembantaian yang paling terkenal berada di daerah Kali Angke, depan Toko Merah, hingga Stadhuis atau Balai Kota yang sekarang kita kenal dengan Museum Fathahillah Jakarta. Peristiwa geger pecinan ini berlangsung pada 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober 1740 di Batavia dan memakan korban kurang lebih 7.000 hingga 10.000 etnis Tionghoa. Dari peristiwa geger pecinan ini, ribuan mayat tergeletak memenuhi jalan, halaman balai kota, gorong-gorong, dan sungai-sungai di Batavia. Setelah peristiwa geger pecinan di Batavia ini mulai berakhir, banyak para etnis Tionghoa yang selamat melarikan diri ke beberapa wilayah. Salah satunya adalah wilayah dari Kerajaan Mataram. Banyak dari mereka yang ditolong oleh priai-priai setempat dan juga etnis Tionghoa yang berada di sana. Peristiwa geger pecinan di Batavia memberikan beberapa dampak. Dampak yang pertama, kehidupan perekonomian di Batavia semakin merosot. Sebab banyak etnis-etnis Tionghoa yang dulu bekerja di pabrik-pabrik gula ikut menjadi korban dalam peristiwa geger pecinan. Dampak yang kedua, meluasnya perlawanan etnis Tionghoa di beberapa wilayah di Hindia Belanda. Salah satunya adalah perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di daerah Semarang dan juga Rembang. Dampak yang ketiga adalah pemerintah kolonial Belanda ini tetap meneruskan semangat anti-Tionghoa dengan tetap memisahkan mereka dari masyarakat pribumi. Para etnis Tionghoa ini tetap diminta untuk tinggal di daerah tertentu, sehingga kemudian muncullah yang namanya Kampung Pecinan. Dampak yang keempat, peristiwa geger pecinan ini dapat disebut sebagai akar kekerasan massal terhadap etnis Tionghoa yang pada akhirnya menjadi isu paling sensitif di Indonesia. Nah, itu tadi adalah sejarah tentang pembantaian terhadap etnis Tionghoa
yang terjadi di Batavia pada tahun 1740 yang biasa kita kenal dengan peristiwa Geger Pecinan. Bagaimana video kali ini teman-teman? Hal apa yang dapat kalian jadikan pelajaran dari peristiwa Geger Pecinan ini? Komen di bawah ya. Semoga video kali ini dapat menambah pengetahuan buat kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Maria Hadi Channel dan dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Sampai jumpa di next video.